Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa, dan sekalipun dalam jarak yang berbeda, tempat masing-masing kita tetap memiliki waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam persekutuan malam hari ini saya rindu menyaksikan sebuah tulisan yang saya baca. Judulnya adalah Pujian yang dikarang berdasarkan ayat Alkitab. Pujian yang dikarang berdasarkan ayat Alkitab. Bapak Ibu Saudara, mungkin pernah mendengar nama Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang gadis yang pada waktu dilahirkan dia dalam keadaan baik, namun sesudah itu dia mengalami kebutaan. Pada saat dia umur 5 tahun, tetangga-tetangganya mengumpulkan uang supaya mamanya membawa dia ke New York untuk berobat. Kenapa mamanya? Karena pada waktu Fanny Crosby umur 1 tahun, papanya meninggal. Fanny Crosby dibesarkan oleh mamanya dalam keadaan buta. Pada saat dia dibawa ke dokter di kota New York, dokter itu berkata demikian, kasihan gadis kecil itu, sebab untuk selamanya dia tidak bisa melihat. Tapi dokter itu tidak pernah tahu bahwa yang terjadi dalam kehidupan Fanny Crosby bukan kasihan gadis itu, tetapi dia katakan, berbahagianya gadis kecil itu, sebab dia menemukan juru selamat. Dalam kebutaannya, dia sekolah di sekolah luar biasa di kota New York. 10 tahun setelah dia sekolah, di sekolah itu dia diangkat menjadi guru. Dia bekerja dan dia mengarang banyak lagu. Dia berjumpa dengan seorang tunanetra, pria yang jatuh cinta kepadanya, dan mereka berdua menikah. Menjadi pasangan tunanetra. Tetapi Fanny Crosby tidak pernah berhenti berkarya. Dia mengarang banyak lagu-lagu yang terkenal. Setelah dia mengarang lagu itu, dia berjumpa dengan seorang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia berkata, Fanny Crosby, kenapa kamu tidak mengarang sebuah lagu rohani? Akhirnya dia membaca kisah di dalam Lukas, bagaimana ada seorang tunanetra, Bartimeus namanya. Ingat, pada waktu dia berseru-seru, Yesus, Yesus, anak Daud, dengarkanlah aku. Dia tahu kalau orang lain didengar Tuhan, dia pun juga didengar oleh Tuhan. Berdasarkan teks ini, lagu pujian Mampirlah Dengar Doaku menjadi lagu pertama karangan Fanny Crosby, lagu rohani pertama yang dikarang oleh Fanny Crosby. Fanny Crosby percaya doa orang lain dia dengar, doanya pun didengarkan oleh Tuhan. Seruan orang lain dia dengar, seruan orang lain itu didengar oleh Tuhan. Seruan pun didengar, seruan kita pun didengar oleh Tuhan. Malam ini, mari kita memiliki iman seperti Fanny Crosby, bahwa Yesus tidak hanya mendengar seruan orang lain, tapi dia juga mendengar seruan kita. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan
saja andalanku, jasa kurbanmu. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus, Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Kaulah sumber penghiburan. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa bandingku? Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Yesus, Tuhan. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam persekutuan doa Kamis malam kita mengawalinya di dalam doa dan saya akan memimpin kita di dalam doa untuk mengawali perenungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau senantiasa mendengar doa kami dan kami bersyukur karena Tuhan di dalam doa-doa kami yang mungkin belum terjawab, Tuhan mengajar kami sebuah ketekunan. Pada malam hari ini Tuhan, di dalam persekutuan kami rindu supaya Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami adalah orang-orang yang belajar untuk melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan perenungan kami malam hari ini, berikan kami kerendahan hati untuk mendengar suara-Mu berbicara, menegur dan mengajar diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini perenungan kita diambil dari Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing, memperhatikan dengan seksama bagian per bagian. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tema kita pada malam hari ini adalah kepastian di tengah ketidaktentuan. Kepastian di tengah ketidaktentuan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari kehidupan kita hari demi hari, kita selalu punya perencanaan, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Ada begitu banyak ketidakpastian yang kita sedang jalani. Ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak berubah. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak berubah. Yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Artinya dunia ini terus mengalami perubahan. Kalau zaman pada waktu Bapak Ibu muda, ya celana yang sedang tren pada waktu itu adalah celana yang slim fit mungkin. Lalu kemudian ketika Bapak Ibu mulai menikah dan punya anak-anak, celana jenis itu sudah tidak lagi tren. Tapi kemudian sekarang muncul kembali, terus mengalami perubahan. Apa yang dulu Bapak Ibu pakai pada waktu masih muda, menggunakan mobil yang bagi Bapak Ibu waktu itu adalah sudah yang paling canggih, yang paling keren. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Bahkan bisa jadi itu sudah jadi mobil yang tua. Nah, semua mengalami perubahan. Kehidupan manusia pun mengalami perubahan. Seorang pengusaha kaya dari Hong Kong bernama Li Ka-shing, seorang pengusaha yang sekarang ini begitu terkenal oleh karena dia dikatakan nomor 23 terkaya di seluruh dunia. Ya, dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia bersaing dengan pengusaha besar yaitu Jack Ma, dan dia punya berbagai macam bisnis. Ya, dia mengalami kehidupan yang begitu glamor, mewah karena dia punya kekayaan, banyak kekayaan. Tetapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu di dalam masa mudanya, bahkan masa remajanya, dia adalah seorang anak yang miskin. Dia bahkan untuk bisa sekolah saja itu sudah bersyukur. Dia sangat miskin. Pada waktu itu semua orang akan berpikir anak ini tidak akan punya masa depan. Tetapi kehidupannya berubah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami. Hari ini kita bisa mapan, tetapi besok bisa jadi kemapanan kita bisa lenyap. Hari ini kita mungkin sedang kesusahan, tetapi besok bisa jadi kita menjadi nyaman. Ada banyak ketidakpastian. Nah, bagian firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita. Ketika kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak pasti, lalu bagaimana kita bisa melangkah? Di dalam perikop yang diajarkan di dalam Yakobus pasal yang keempat, ini mengajarkan kepada kita ada sebuah ketidakpastian hidup yang dialami, yang kita alami sebenarnya di dalam dunia ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat ini Yakobus ingin mengajar bahwa sebenarnya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang kita tidak pernah tahu. Kedepannya kita tidak pernah tahu. Sehingga kita bisa mengatakannya dalam perspektif kita sebagai manusia tidak pasti. Tetapi di sini ya penulis Yakobus ingin menegur orang-orang Kristen Yahudi yang pada waktu itu kebanyakan dari mereka mungkin adalah pedagang, karena dituliskan dipakai perumpamaan tentang pedagang. Jadi kemungkinan berapa di antara mereka adalah pedagang, tetapi mereka juga bukan jemaat-jemaat yang masih baru bertobat, tetapi mereka yang sudah memiliki dasar-dasar iman Kristen di dalam kehidupannya. Tetapi ketika mereka melakukan aktivitasnya, mereka merencanakan. Seorang pedagang itu punya perhitungan yang sangat baik, sehingga dia akan menghitung
Ya, kalau hari ini dia bekerja, maka besok dia akan bisa memanen hasilnya, atau lusa, atau sebulan lagi, atau 2 bulan lagi. Sebuah perhitungan yang sangat logis dan sangat mantap. Pedagang harus punya seperti itu. Karena kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang terjadi. Ketika mereka bisa menghitung dengan tepat, ketika mereka bisa memperkirakan, merencanakan sesuatu itu dengan tepat, Yakobus justru melihat mulai muncul kesombongan di dalamnya. Orang membuat perencanaan itu tidak salah, bahkan harus. Gereja pun ketika memasuki tahun yang baru kita punya perencanaan, kita punya program. Tetapi yang mau dikatakan di dalam bagian ini, karena perikop ini mau mengajar kepada mereka, para pedagang Kristen ini, yang kemudian karena mereka bisa merencanakan sesuatu, menghitung sesuatu dengan baik, lalu mereka katakan, oke, saya akan bisa merencanakan semua, pasti itu terjadi sesuai dengan perencanaan saya. Mereka mulai berhenti melibatkan Tuhan. Mereka merasa bahwa dengan kemampuan mereka sebagai seorang pedagang, mereka bisa mengendalikan kehidupan mereka. Mereka merasa bahwa dengan kemampuan berhitung mereka yang tepat, mereka akan bisa menebak ataupun mereka bisa memperkirakan kehidupan mereka itu pasti akan nyaman. Mereka tidak akan mengalami penderitaan atau masalah. Sehingga kita perlu berhati-hati dalam poin yang pertama ini. Ayat 13 dan ayat yang ke-14 mau mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita itu tidak tahu apa yang terjadi besok. Sekalipun kita bisa menghitung dengan tepat, sekalipun kita adalah seorang pedagang yang bisa memperkirakan segala sesuatunya dengan tepat, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sehingga ada hal-hal yang bisa dikendalikan mungkin oleh manusia, tetapi kehidupan masa depan hari esok itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Sehingga jangan bermegah, jangan sombong. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ini adalah kepastian dalam perspektif manusia. Meskipun kalau kita bicara tentang perspektif Tuhan, bahkan sampai kekekalan, dia tahu apa yang akan terjadi. Jangankan besok apa yang akan terjadi, sampai nanti kepada kekekalannya dia tahu apa yang terjadi. Tetapi yang dimaksud di dalam tema kita ketidakpastian itu adalah sebuah ketidakpastian dalam perspektif manusia. Bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi besok, ataupun lusa, ataupun 1 bulan lagi. Maka jangan kita hidup bersandar kepada pengertian kita, berdasarkan perhitungan kita, berdasarkan perencanaan-perencanaan kita yang kita anggap sudah sempurna. Tetapi di dalam bagian ini juga ada sebuah kepastian yang diajarkan oleh Yakobus. Apa kepastian itu? Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita sedang diajar bahwa ketika kita bicara tentang besok kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita, lusa kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita, yang bisa melakukannya adalah Tuhan. Sehingga solusi dari ketidakpastian yang kita rasakan dalam kehidupan kita tentang hari esok dan tentang masa depan kita adalah dengan bersandar kepada kehendak Tuhan. Ini adalah sebuah kepastian. Sehingga kalau bicara tentang kepastian menurut tema kita dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa kita dalam perspektif manusia itu tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita juga diberikan sebuah kepastian. Kepastian itu apa? Bukan kepastian akan rencana-rencana kita pasti akan berhasil, tetapi bahwa kehidupan kita ketika kita menyandarkan kepada Tuhan, maka Tuhan itu mengetahui segala rencana. Sehingga dikatakan bahwa arti hidup kita itu sangat sederhana. Kita hidup itu seperti uap sangat singkat di hadapan Tuhan. Tetapi yang bisa membuat kita menjadi pasti melangkah dalam kehidupan kita adalah ketika kita bersandar kepada
Tuhan. Sehingga dalam bagian ini kita diajar bahwa jika kita tidak ingin menjadi orang-orang yang sombong dengan membuat perencanaan dan bersandar kepada perencanaan-perencanaan itu, maka jawabannya adalah bersandarlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Kristus. Karena Dia yang mengetahui segala sesuatu yang ada di depan sana. Ini merupakan sebuah solusi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa sekarang kita mengalami banyak ketidakpastian. Kapan kita akan kembali bisa beribadah? Kapan rumah ibadah akan dibuka? Beberapa orang, beberapa jemaat Tuhan sudah menghubungi saya dan bertanya kapan kita bisa memulai peribadatan kembali. Kita berusaha mempersiapkan segala hal yang perlu untuk kita tetap bisa beribadah tanpa kita mengalami situasi-situasi buruk dalam pandemi ini. Ya, semua serba tidak pasti bagi kita. Tetapi marilah di dalam situasi-situasi ini kita diajar oleh Tuhan, adakah hidup kita bersandar kepada Dia? Adakah hidup kita bersandar bukan kepada perencanaan kita tetapi kepada rancangan Tuhan? Sehingga kalau rancangan Tuhan itu tidak sesuai dengan rancangan kita tetap bisa belajar untuk taat kepada pimpinan akan rancangannya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus hidup melangkah di dalam kepastian. Ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ataupun yang akan menikah, punya banyak pertanyaan tentang saya akan bekerja di mana, profesi saya nantinya apa, dengan siapa saya menikah, bagaimana saya menciptakan keluarga saya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saat ini sedang berkeluarga mungkin dalam kondisi bagaimana perusahaan saya sekarang, bagaimana tempat saya bekerja sekarang. Ketika mereka kesulitan, maka kalau saya diberhentikan dari pekerjaan saya, lalu apa yang harus saya lakukan? Mungkin Bapak Ibu hidup di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi marilah di dalam waktu ini kita membuat sebuah perencanaan, tetapi kita serahkan perencanaan kita itu kepada Tuhan. Dan marilah percaya, marilah bersandar bahwa Dia, Tuhan, memeliharakan kehidupan kita. Tuhan yang mengizinkan kita hidup sampai dengan saat ini, Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya akan kehidupan kita untuk seterusnya. Sehingga belajar untuk takut akan Dia, belajar untuk menghormati Dia, dalam bahan PA Berea yang kemarin, kita belajar, kalau Bapak Ibu mempelajarinya, kita belajar bagaimana kita menghormati Tuhan, kita segan, kita bukan taat karena terpaksa, tetapi kita berusaha untuk belajar taat kepada Dia karena kita mengasihinya. Maka ada upah disediakan bagi kita, yaitu sebuah pemeliharaan kepastian melangkah di tengah kehidupan kita yang mungkin kita banyak memiliki pertanyaan. Tidak ada pribadi lain yang bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu selain daripada Dia, Kristus Tuhan yang sampai dengan hari ini kita mengikuti, kita sembah, kita belajar untuk menjadi murid. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman ini, memberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kita renungkan. Marilah melangkah di dalam ketidakpastian hidup, ke berbagai banyak rasa penasaran kita akan kehidupan kita nantinya. Tetapi marilah kita melangkah dalam sebuah kepastian karena pertolongan Tuhan disediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari saya mengajak kita semua untuk diam sejenak dan kita berdoa. Kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau Tuhan yang pasti di tengah kehidupan kami yang penuh dengan pertanyaan dan penuh dengan berbagai kegelisahan hati kami Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang kami alami, tetapi kami mau percayakan bahwa Engkau dan rancangan-Mu sungguh sempurna bagi kami, cukup bagi kami. Ajar kami untuk bersandar di hadapan-Mu Tuhan, ajar kami untuk terus bersandar kepada pimpinan-Mu, dan ajar kami untuk belajar taat melewati masa-masa yang sukar supaya kami boleh tetap bertahan setia sampai akhir. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk beberapa keputusan
pemerintah untuk membuka kembali rumah ibadah, dan kami berdoa supaya Tuhan menolong memberkati Majelis Gereja GKKA Sidoarjo supaya kami boleh mempersiapkan diri ketika kami kembali beribadah. Tuhan juga jaga dan lindungi kami dari segala jenis penyakit. Bahkan juga kami berdoa kiranya Tuhan menolong. Boleh kami memikirkan yang terbaik di dalam pelayanan, di dalam peribadatan bagi kami dalam situasi new normal yang pasti tidak sama seperti dulu lagi. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami pertolongan karena kami adalah orang-orang yang terbatas. Kami butuh Engkau. Karena itu kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, kapanpun peribadatan akan siap lagi, Tuhan tolong kami. Meskipun itu bukan dalam waktu dekat ini, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, menyiagakan kami, memberikan kami terus hati yang tekun, taat untuk beribadah di dalam segala keterbatasan. Tuhan tolonglah kami, tolonglah bangsa dan negara kami, tolonglah mereka yang tidak sadar untuk menjaga diri dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Tolonglah mereka Tuhan, hadirkanlah pertolongan-Mu supaya mereka boleh benar-benar menjadi orang-orang yang sadar. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu, terus kuatkan dan teguhkan hati pengurus GKKA, majelis, pengurus setiap komisi, para aktivis pelayan Tuhan, supaya ketika kami di dalam waktu-waktu ini tetap di dalam kekudusan, menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan. Memohon kasih karunia-Mu atas kami Bapa, dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang terus memeliharakan hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya.
Mari kita tetap dalam sikap berdoa. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala kita dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai tiap kita dari saat ini hingga Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan terus kita tetap setia di dalam peribadatan pada hari Minggu yang akan datang. Dan kiranya Tuhan memberkati tiap peribadatan kita sekalipun dilaksanakan secara online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan melihat hati kita. Ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, kita adalah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.